kadang kalau kita nggak melakukan latihan seperti ini, nanti kita bisa jadi kayak orang-orang yang di luar pada umumnya. Ya, itu maksudnya apa? Misalnya contoh kata karma saja kan, dari pinjam dari istilah Buddhis kan. Cuma di luar dipakainya nggak total, hanya untuk yang buruk-buruk aja ya. Kalau udah dapat yang jelek baru dikatakan karma. Tapi kalau menerima kebahagiaan kita nggak ingat ya, istilahnya seperti itu. Jadi kayak orang belajar, saya ingat dhamma, saya ingat bante, saya ingat wihara, kalau kadang kita pas lagi ada masalah ya. Yang jarang kita sadari adalah apapun yang kita rasakan sepanjang kehidupan ini, kalau itu adalah hal-hal yang menyenangkan, maka sesungguhnya itu pemunculan dari resultan-resultan baik. Kenapa kita bisa merasakan kenyamanan mungkin dalam 24 jam hidup itu sehari mungkin hanya beberapa waktu saja kita merasakan tidak nyaman ya. Kenapa kita bisa merasakan kenyamanan seperti itu? Karena itu timbunan karma baik kita. Kenapa bisa terkondisi munculnya? Salah satu kondisi kemunculan karma baik itu dari tempat. Ya. Ketika kita lahir sebagai manusia, maka dari itu manusia itu dikatakan sebagai sugati bumi. Sugati bumi itu berarti alam berbahagia. Ya. Karena manusia kelahiran sebagai manusia ini merupakan kondisi untuk kemunculan hasil dari karma baik. Ya, kemunculan dari kusala-kusala wipaka kita. Ya. Beda kalau kita terlahir sebagai binatang misalnya, atau bahkan sebagai makhluk peta, asura, atau niraya, ya, maka kelahiran di dugati bumi, atau alam-alam menyedihkan, ini merupakan kondisi untuk munculnya akusala wipaka. Nah, itu satu kondisi. Nah, kemudian ada juga kondisi yang disebut sebagai orang. Kalau Anda berada di antara orang-orang yang baik, maka itu juga jadi kondisi kemunculan resultan yang baik. Ya, tapi kalau misalnya kita orangnya sebaik apapun, misalnya disuruh tinggal di, kalau di kita kan ada namanya kampung pencuri kayak gitu ya, kampung begal kayak gitu. Nah, berada di antara orang-orang yang seperti itu, maka ini akan menjadi kondisi untuk munculnya resultan yang tidak baik. Ya, kemudian yang berikutnya lagi itu adalah temperatur ya. Temperatur. Jadi kalau misalnya Anda berdiam di tempat yang panas, itu kondisi untuk munculnya akusala wipaka. Ya, jadi jangan kaget. Kalau saya di tempat yang panas, ya saya akan merasa kepanasan. Ya, batin kan tidak nyaman kan, kita merasakan rasa panas. Rasa panas yang dirasakan melalui tubuh, itu merupakan akusala wipaka kaya winyana cita. Ya, karena dari suhu. Ya, kalau suhunya nyaman, bagi yang sudah pernah ikut Pabaja di Megamendung, kan sejuk ya. Untuk meditasi enak, untuk belajar juga enak, seperti itu ya. Itu, dan yang terakhir itu adalah kebijaksanaan. Nah, pada saat kebijaksanaan kita tajam, ini adalah kondisi untuk kemunculan kusala wipaka. Tapi kalau tidak ada kebijaksanaan, tidak ada pengetahuan, maka ini kondisi untuk munculnya akusala wipaka. Ya, jadi kita bisa kondisikan itu dalam kehidupan sehari-hari ya.